Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Gustiana, NPM 10009012064. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang teliti yang berjudul Pengungkapan Green Banking dan Corporate Governance terhadap nilai perusahaan maupun swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini ada latar belakang terdapat 3 poin. Yang pertama, kasus perusahaan perbankan Indonesia termasuk kasus Bank Syariah tahun 2008 hingga 2010 melibatkan banyak pihak. Umumnya, bank hasil merger 3 bank swasta ini menjadi korban perampokan pemilik bank, sehingga kabar ekstrim Komjen Susno Duhaji dituduh melakukan korupsi dan suap saat mengusahakan operasi penyelamatan. Penelitian ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan lembaga keuangan Indonesia, yaitu Bank Indonesia, sehingga berdampak pada harga saham dan investor yang mungkin was-was dalam berinvestasi. Yang kedua, mengenai uji penelitian ini menggunakan green banking, corporate, dan nilai perusahaan. Jadi berdasarkan dari hasil penelitian yang di atas, dengan adanya pengaruh green banking dan corporate governance terhadap umum swasta ini sangat penting dengan meminimalkan kerusakan lingkungan dan suatu tata kelola perusahaan umum swasta dengan menggunakan rasio PBNP perusahaan bank umum swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengungkapan green banking dan corporate governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan bank umum swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tinjauan puskakanya di sini ada 3 poin. Yang pertama ada green banking. Green banking merupakan suatu konsep berfokus pada bank yang tidak hanya menjalankan bisnisnya sebaik mungkin untuk mencapai sebuah keuntungan. Yang kedua ada corporate governance, merupakan suatu konsep kebijakan berbagai peraturan dan keputusan yang wajib dipatuhi sehingga dapat memperlancar suatu kinerja. Yang terakhir, nilai perusahaan merupakan suatu konsep investor terhadap suatu perusahaan. Nilai perusahaan dapat diperkirakan dari harga sahamnya yang harus meningkat dalam jangka panjang. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Di sini ada poin terkait penelitian kuantitatif dengan metode analisis data deskriptif dan verifikatif dengan perpustakaan dan sumber data sekunder. Dengan populasi sampel berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, populasi mencakup 43 perusahaan bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan sampel yang digunakan ada 16. Dengan teknik sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan menggunakan teknik propulsive sampling. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan FS12. Hasil pembahasan di sini yaitu terkait jumlah yang disebut di halaman sebelumnya, yaitu 43 perusahaan dikurangi 27 perusahaan yang tidak mempublikasikan terkait laporan keuangannya, sehingga totalnya 16 dikali 2 yaitu 32. Di sini ada hasil pembahasan terkait analisis statistik deskriptif dan variabel. Di sini ada terkait nilai perusahaan, green banking, dan comparative variance terkait mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi serta observation. Selanjutnya ada hasil pengujian instrumen teknik analisis data, di mana di sini nilai value sebesar 0,0 dengan tingkat kepercayaan 95%, maka ditolak HO karena nilai value lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji Hausman. Di sini hasil output nilai value pada cross section random sebesar 0,119 dengan tingkat kepercayaan 95%, maka disimpulkan bahwa model baik yang digunakan yaitu REM. Selanjutnya ada uji LM. Di sini hasil output yang dihasilkan yaitu sebesar 0,00 dengan tingkat kepercayaan 95%, karena nilai value lebih kecil, maka yang disimpulkan terkait model yang baik digunakan yaitu random. Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik dengan menggunakan 2 uji, dihasilkan bahwa random memanglah yang terbaik untuk sebagai model regresi random effect model. Selanjutnya ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini sebesar 0,624. Nilai ini lebih besar dari 0,05, yang dimana hasil berdistribusi normal. Jadi alasan saya menggunakan uji normalitas saja karena hasil model regresi terbaiknya yaitu menggunakan random. Selanjutnya ada analisis regresi data panel, yang dimana di sini ada 2 poin terkait konstanta, yaitu sebesar 8,422. Dan poin yang kedua, B1 dan X1, nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 1,296. Dan poin ketiga, B2 dan X2, nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar 1,079. Jadi hasil dari hasil dari satu dalam satuan jadi dari hasil sebesar dalam satuan nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar hasil masing-masing tersebut. Selanjutnya ada hasil UJT, di mana hasil UJT ini terkait nilai variabel X1 yaitu 0,5418. Hal tersebut lebih besar dari 0,05. Yang poin kedua yaitu variabel X2, di mana hasilnya 0,0184, yang dimana hasilnya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yang dimana hasil nilai squared sebesar 0,589, artinya sebanyak 58,9%. Jadi variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan bahwa variabel green banking dan GCG sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan sisanya dijelaskan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu green banking berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan hasil lebih kecil dari 5%, artinya menyatakan bahwa green banking berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan sebesar 0,00. Begitupun dengan comparative tendency yang hasilnya sebesar 0,0184. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.